Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Safitri Nur Hasanah dengan NIM 2214339. Di sini saya ingin menyampaikan resume dari video YouTube yang telah Pak Trisna berikan melalui GCR. Baik, langsung saja. Cara yang estetis untuk menceritakan kisahmu. Karena kita sombong dan harus seperti itu. Jika tentangku sedikit tarik-menarik, seberapa banyak kau ingin membuatku mengungkap dan seberapa kuungkap hal-hal yang tak ingin kuungkap. Jadi di sana, aku, peralatan menggambar, komputer, dan mesin pembuat kopi sehingga seperti semua aku sendiri. Tapi tak bisa seperti itu. Sedikit penyadaran yang menyakitkan, karena sebenarnya sebagian besar usaha adalah menatap kertas, di mana kau bilang, aku hanya menggambar kotak sederhana, karena aku suka hal-hal yang tak berharga. Tapi ide itu yang aku mulai dengan 1000 pemikiran berbeda, lalu satu demi satu aku membuang semuanya. Hingga akhirnya aku punya 1, 2, atau 3 hal yang penting untuk seluruh pertanyaan. Tapi abstraksi bagiku adalah ide menyingkirkan semua yang tak penting untuk penjelasan. Aku punya guru yang sangat sulit, Heinz Edelman, yang membuat film The Beatles, Yellow Submarine. Pujian tertinggi yang bisa kau harapkan adalah, kami tak punya masalah dengan itu. Aku pikir, ya, saat tumbuh besar di Jerman Barat Daya, aku selalu menggambar. Semua tentang mendapatkan aksi dan proporsi yang benar. Menggambar hal-hal yang sangat dinamis. Ini semacam gagasan yang aku bawa ke sekolah seni. Tapi, guruku di sekolah seni, Pak Enderman, membuat jelas bahwa dia tak menyukai hal-hal yang kulakukan. Jadi, aku menggambar ratusan sketsa di kertas ukuran folio dan setiap minggu dia akan memeriksa semua pada berkata, tidak, yang ini bagus. Ini yang kami lakukan di sekolah, mengambil topik seperti hidung merah badut dan menggambar apapun dari itu. Akhirnya, aku menyadari bukan tentang hal yang sangat sederhana seperti persegi hitam atau satu garis. Saat kau mengilustrasikannya, hanya dengan bujur sangkar merah merupakan abstraksi terakhir dari hati. Tak ada yang memahami maksudmu, sehingga akan gagal. Jika kau berpikir realistis dan menggambar jantung yang terbuat dari daging dan darah dan berdetak, itu saat menjijikkan, dan hal terakhir yang terpikirkan oleh orang adalah cinta. Di antara abstrak antara bujur sangkar merah dan jantung yang ditusuk adalah bentuk grafik yang sedikit mirip seperti ini dan itu, dan merupakan bentuk tepat membawa ide sebagai simbol cinta. Yang kusukai ini adalah menggunakan di majalah. Stragelovian yang memulai Perang Dunia III seperti panggung dikosongkan dan hanya gambar ini selama seminggu. Sampul keduaku mungkin yang ini, diceritakan tentang sampul New Yorker yang sedang kau kerjakan. Aku sedang mengerjakan sampul realitas virtual yang lebih seperti realitas tertambah. Bentuk 3D dan 2D dibolak-balik, dan seperti bentuk fisik aku. Aku tak tahu, tak bisa berencana. Aku tak punya satu ide yang bisa kuselesaikan semua. Aku harus memulai sesuatu. Lalu bertanya, apakah ini cukup atau cukup fleksibel untuk ke tahap selanjutnya? Jadi majalah secara teori terbuka seperti itu. Tapi, aku tak pernah melihat majalah seperti itu. Tak ada orang yang melihat majalah seperti itu. Aku mungkin akan melihatnya seperti itu, melihatnya sebagai dunia dalam luar, dan aku berpikir, suasana adegan seperti apa yang sangat
dalam atau luar New York. Aku menyadari kereta bawah tanah. Ada jendela, orang yang duduk di dalamnya, seluruh kereta bawah tanah. Bisa jadi, ya itu ide majalah ini sebagai tempat yang dilewati oleh orang-orang. Ini batasan dengan Lego, pembatasan terhadap hanya resolusi yang sangat rendah, seperti gambar pixel 3 dimensi yang sangat dikuasai. Ini kota pertama yang aku kunjungi sendiri. Kurasa hanya ada satu kota dalam hidup yang kau kunjungi sendiri, dan kau memilikinya. Tak ada paman orang tua yang membuka jalan. Ini seperti tempatku. Yang mengejutkan, di sana saat aku menunjukkan bukuku, aku menyadari orang memahami 99% karyaku. Pergi ke negara yang berjarak ribuan kilometer, dan semua orang memahami, semua sangat menakjubkan. Dengan cara aneh, aku merasa sangat nyaman sebagai orang yang larut dalam budaya Amerika saat anak-anak. Ini lebih menarik daripada membuat cara berbicara baru yang visioner yang kemudian harus diartikan oleh orang. Ada sebuah Starbucks dan aku suka duduk di jendela itu. Dan itu tempat duduk yang kududuki saat pertama kali datang ke New York. Aku selalu merasa, di sanalah aku ingin duduk dan memandang keluar. Lalu beberapa kali aku mencoba bekerja sana, karena begitulah aku melihat diriku seperti seniman yang memiliki hubungan dengan kota. Lalu kami memiliki seperti pertukaran emosi, orang-orang lalu lalang, tak berhasil sama sekali. Maksudku, cara aku melihat beberapa hal ini hampir seperti montase cepat dengan jarak dekat, dilakukan dengan sangat cepat. Hanya melalui hari, ini sebuah ritual seperti menggosok gigi. Maksudku, kita bisa mencoba, seperti ide kamera di kamar mandi kami, membuatku sangat tidak nyaman. Kita tidak melakukannya, tapi akan terjadi hal yang menyakitkan. Aku tak bisa membayangkan bagaimana aku mau melihatnya sendiri. Jadi, selama 10 tahun pertama, jika harus memisahkan bisnisku seperti 30%, kami membutuhkan Christoph untuk membuat gambar ini dan itu. Dan 70% tidak ada sesuatu yang salah. Kita punya waktu 12 jam. Mari hubungi orang itu dan dia akan membuat solusi yang tidak memalukan yang akan menyelamatkan kita saat tenggat waktu. Aku suka. Aku suka tekanan seperti itu, terutama di editorial. Tapi banyak telepon yang aku dapat karena keputusan, kurasa Uklos yang berkata, inspirasi hanya untuk amatir. Satu hal yang kusukai dari kutipan itu adalah mengurangimu dari banyak tekanan. Tapi hanya kehadiran dan mulai bekerja. Lalu sesuatu yang menakjubkan akan terjadi atau tidak. Untuk itu, aku harus duduk di meja, menggambar, membuat keputusan, dan berharap yang baik. Tentu saja, menciptakan adalah proses yang memungkinkan melakukan hal-hal yang tidak memalukan jika diminta. Satu hal yang berbahaya, tetap fokus pada karya dan bekerja sangat keras adalah membuatmu tak bisa bertanya-tanya yang sangat relevan. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.